Selamat malam pemirsa dan netizen budiman. Halo. Kita kembali lagi di channel Papa Insan Ya. Official dalam episode ke-40. Ya. Episode 40 ini adalah tema spesial karena temanya sedikit hot ya. Kita nggak suka tema yang standar-standar sebenarnya. Gitu. Jadi saya mau ngulik tema yang hot sebenarnya. Jadi untuk tema episode 40 ini adalah jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, ya semoga hot ya. Kenapa kita membahas tema ini, Pak? Ya. Coba monggo bisa dijabarkan kepada pemirsa dan netizen budiman ini. Oke. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Iya. Gitu. Kembali lagi tanpa kita sadari ya. Iya. Kita berbuat sesuatu, kita sih senang. Iya. Tapi orang lain yang menderita. Iya. Betul ya? Betul. Nah, oke, kita kulik contoh-contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Dan ini terusnya nggak oke nih, bersenang-senang di atas penderitaan itu nggak oke, sangat nggak oke. Sangat nggak oke banget lah. Dianya senang, orang lain yang menderita. Iya. Oke, contoh. Kita ini tinggal di komplek lah. Iya. Ya toh, di kompleks perumahan. Iya. Ya toh, di kompleks ya tentunya ada yang suka dengan hewan peliharaan. Betul. Betul ya? Iya. Nah, hewan peliharaan. Bisa macam-macam loh ya. Iya. Bisa ayam. Iya, ya, ayam, anjing, kucing. Ya. Mungkin yang lain-lainnya lah. Iya. Ya toh. Terus saya juga suka pelihara tapi ikan ya. Ikan ya. Oke. Kita ngomong yang inilah anjing, kucing, ayam. Ya itulah. Oke, anggaplah itu ya. Iya. Nah, seringkali ya pecinta hewan peliharaan ini yaitu tanpa disadari ya, karena kita tinggal di kompleks perumahan, dia melepas hewan peliharaannya itu di kompleks perumahan. Iya, betul ya? Terlantarkan di jalan. Sebenarnya enggak. Ya, enggak ditelantarkan. Sebenarnya enggak terlantarkan. Dilepas gitu. Dilepas. Iya. Karena apa? Karena kalau kita bicara hewan peliharaan, kalau dikurung, hewan itu stres. Iya, betul. Betul lah, Iya, stres. Makanya dia butuh dilepas. Katakanlah begitu. Iya. Karena kalau hewan dikurung, itu jadi galak. Iya. Maka butuh dilepas. Iya. Nah, yang menjadi masalahnya sih, ya kembali lagi, yang penyuka memelihara ini, iya, dia senang, enjoy. Tapi yang menderita adalah tetangganya. Tetangga di dalam kompleks. Iya. Karena tidak semua orang suka anjing, suka anjing, suka kucing, suka ayam. Iya. Anggaplah begitu. Iya. Karena ya maaf, bisa saja kan mereka buang kotoran di mana-mana. Betul? Iya. Di depan rumahnya tetangga, di orang, gitu-gitu iya. kan? Iya. Ya mungkin nggak di depan rumahnya. Iya. Tapi di rumah tetangga. Iya kan? Tetangganya yang kena getahnya. Nah, jadi apa? Yang punya itu senang, guys. Iya, yang punya senang aja dia. Ya, tetapi tetangganya yang menderita. Betul. Yaitu ya kembali lagi, kata lainnya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, kesulitan, kesusahan orang lain. Dan menurut Bapak itu sangat gak oke itu. Gak oke, guys. Karena namanya kita bertetangga, ya tentunya ya jangan begini. Karena kita tinggal di sebuah kompleks perumahan. Iya. Ya kan? Itu contohnya ya. Kayak Papa lah, ini Papa nih sekarang. Papa suka pelihara hewan peliharaan, suka kan? Iya. Waktu Papa tinggal di Kalimantan nih. Papa tuh pelihara anjing tuh bisa sampai 7 ekor, 8 ekor. Iya. Di bawah kolong rumah. Iya. Tapi jangan salah, di Kalimantan tuh tempatnya sepi. Iya. Luas. Iya. Terbuka. Jadi ya memang dilepaskan begitu. Iya. Ya, that's okay. Jadi rumahnya jauh-jauh, ya kan? Ya malah diperlukan buat keamanan sebenarnya kan. Papa saya penyuka binatang. Hewan peliharaan lah, anjing secara khusus ya. Karena sejak masa kecil pelihara terus kan. Iya. Dari SD, SMP itu pelihara. Iya. Terus, nah karena Papa sekarang tinggalnya di suatu kompleks rumah. Iya. Hidup dengan bertetangga. Papa ingin kan semuanya harmoni. Iya. Betul ya? Iya. Harmoni. Makanya kenapa Papa nggak pelihara? Karena satu, kalau saya pelihara,
kalau saya kurung itu hewan peliharaan di rumah, kasihan anjing itu stres. Betul. Jadi galak, stres, jadi tukang gigit, nanti gigit kan. Papa sudah punya pengalaman gitu. Kalau dilepas, diliarkan bebas kan, nanti yang kasihan tetangga kan. Iya kan? Tetangga yang jadi kena menderita lah. Kita senang. Ya kan? Dari situ papa ambil keputusan saya nggak mau pelihara. Saya nggak mau pelihara. Kecuali kalau rumah saya itu besarnya 1000 meter persegi. Iya toh? Halamannya gede. Gede ya sudah pelihara kan enggak papa lepaskan begitu. Ya toh? Itu namanya ya itu tadi papa berusaha ya saya nggak mau bersenang-senang di atas kesulitan orang lain menderita, dan itu nggak oke sebenarnya. Oke, kita ini soal ini, terus kita soal yang lain. Soal lain misalnya, pekerjaan. Oke. Ya tentu ada karyawan, ada bos. Betul ya? Nah, maaf kata nih, seringkali bos itu, kita ngomong ya, para bos itu dia sangat kejam. Kejamnya itu ya memang nggak mukulin karyawan, tapi menggajinya itu keras. Sangat tidak manusiawi. Karena karyawan itu butuh pekerjaan, lantas bos itu seenak-enak. Suka-suka. Dia senang-senang. Tetapi di atas penderitaan orang lain karyawan. Karena dia butuh pekerjaan. Diperas itu karyawan. Dan menurut Papa oke nggak? Nggak oke. Itu di mana nuraninya itu? Di mana akal budinya? Hati nuraninya ya kan? Tumpul sekali gitu. Tumpul ya kan? Nah, itu yang pekerjaan. Sisi pekerjaan ya. Atau kalau soal itu pekerjaan ya. Ada lagi soal pekerjaan lainnya, tapi Pak lupa. Oke, kita lanjut. Sekarang soal pasangan. Keluarga. Kita bicara keluarga ya. Nah, ini Papa punya pengalaman nih. Kesaksian. Kan Papa sudah cerita di episode sebelumnya kan. Orang tua Papa, secara khusus Papa lah ya. Engkongnya kamu gitu. Itu udah menikah 4 kali kan. Sakti sekali. 4 kali ya, menikah 4 kali. Dan engkong tuh cerita. Papa cerita. Dan Papa tahu. Kisah-kisahnya begitu. Nah, jadi pertanyaan, ketika Papa menikah lah dengan berbagai macam, katakanlah ya, perempuan lah ya, ditanya, ini Papa seneng nggak? Engkongmu seneng nggak? Seneng kan? Seneng, betul kan? Tapi anak-anaknya menderita nggak? Menderita. Ya kan? Menderita. Anak itu menderita. Betul ya? Nah, kalau ditanya, ya maaf ya, engkong kamu ya bersenang-senang di atas penderitaan kami para anak-anak. Ya mungkin juga istri, katakanlah begitu ya. Yang menurut Papa itu nggak oke. Tapi anyway ya Papa sudah mengampuni Papa ya. Papa tetap menyayangi lah, mengasihi engkong. Menurut Papa, engkong is the best ya. Walaupun ada ya kepleset dalam hal itu, ya Papa mengampuni dan mengasihi. Ya, kurang lebih demikian. Jadi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain itu nggak oke banget. Gitu. Jadi kita bahas soal tadi ya, soal lingkungan kita, terus kemudian pekerjaan, terus termasuk dalam keluarga, ya kan. Ada lain juga kan kalau di perumahan kompleks nih, setel musik. Udah ada acara katakanlah, dia setel musik kenceng-kenceng sampai jam 12 malam. Iya kan? Dia senang-senang, tapi di atas penderitaan tetangga-tetangga. Kamu Papa nggak oke. Hati nurani di mana? Tumpul sekali kalau kita ngomong. Nggak pakai izin lagi itu. Ya setidaknya kalau itu kan ya izin gitu misalnya. Walaupun dapat izin juga. Nggak oke lah. Sampai tengah malam. Nggak boleh. Ya katakan batasnya sampai jam 10. Ya jam 10. Lebih itu jangan. Karena ada tetangga yang butuh istirahat. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya itu nggak bersenang-senang di atas penderitaan orang. Ya pertama lagi, satu harus memiliki empati.
Satu empati, kedua belas kasih, ya toh, empati, belas kasih, toleransi, dan ada satu hal yang penting dari ketiga-tiga itu mengerucut kepada satu hal ya. Iya. Gini, sebelum kita katakan berbuat sesuatu, kita harus bertanya. Iya. Katakanlah soal bos nih, misalnya gaji karyawannya nih, yang sangat rendah sekali. Dia harus bertanya dalam hatinya, bermain perang. Kalau aku jadi dia, jadi anak buah, kira-kira aku mau nggak digaji sekian? Dia harus menjawab, bos itu harus menjawab di dalam hatinya. Kalau dia sudah tahu, oh nggak mau aku digaji sekian, kalau aku jadi anak buah nggak mau, perbuatlah itu. Jadi ketika nggak mau digaji, kalau aku jadi karyawan, katakanlah cuma digaji 2 juta lah, katakanlah demikian. Mau nggak jadi karyawan? Oh, aku nggak mau. Oke, kalau gitu kamu jangan berbuat itu. Ketika kamu jadi bos. Betul kan? Jadi harus ada pembalikan, main perang kalau aku jadi dia. Kan gitu. Sama juga kalau tadi orang tua. Ya toh, anggaplah misalnya papanya nikah atau mama nikah lagi, bermain lagi. Kalau aku sekarang bermain jadi anak, kira-kira anakku menderita nggak ya kalau papaku nikah atau mamaku nikah lagi? Oh, menderita, ya kan? Ya sudah, jangan lakukan itu, ya kan? Jadi apa yang tidak mau kamu terima atau diperlakukan seperti begitu, ya jangan perlakukan seperti itu lagi, gitu kan? Iya kan? Betul ya? Ya simpel sih sebenarnya. Kalau nggak mau digituin sampai wong, ya jangan ngonoin wong gitu loh. Intinya kalau nggak mau digituin orang, ya jangan gituin orang. Gitu. Jadi harus memiliki empati yang kuat, belas kasih, toleransi, dan yang bermain itu tadi, perang. Kalau aku jadi dia, mau nggak diperlukan itu? Oh, nggak mau, ya udah jangan lakukan itu. Gitu. Jadi banyak hal itu, makanya sebaiknya kita ya, khusus anak muda ya, jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ini soal kerja juga nih, mau tambahin. Boleh. Ini dapat bagian lah, untuk bagi rata seluruh karyawan. Uangnya dititipin manajer. Katakanlah gitu ya. Sama manajernya dipotong, diambil masuk kantongnya dia. Iya kan? Ya karyawan anak buahnya dikasih, tapi nggak sesuai yang dikasih ditilep uangnya, dikorupsi. Kalau ngomong dia sudah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan itu nggak oke. Di mata Tuhan, kembali, di mata Tuhan sangat tidak oke. Tuhan nggak suka seperti itu. Tuhan nggak senang seperti itu, dengan orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Gitu. Ada tambahan lagi mungkin? Itu saja menurut kamu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode 40 ini ya. Semoga kuping kalian nggak panas ya. Ini temanya memang hot ini. Ya betul. Nampar orang. Tapi ya memang fakta gitu. Itu fakta. Bicara yang benarnya seperti itu. Seperti begitu. Kayak orang korupsi lah. Orang korupsi itu kan katakanlah maling lah. Maling itu dia bersenang-senang di atas penderitaan orang. Orang siapa? Ya rakyat. Ya rakyatnya itu. Uang rakyat. Saya bayar pajak kok dikorupsi kan begitu ya. Kan dia bersenang-senang. Itu bermewah-mewah. Petentang-petenteng. Dari dinner sana, ke hotel sana, perjalanan keluar negeri. Tapi dia makan duit rakyat. Bersenang dia di atas penderitaan orang lain. Begitulah. Kayak tadi Pak Bran, kalau nggak itu ya jangan gituin orang kok nggak mau digaji. Itu. Dulu kan pernah ya ada apa gitu cerita, lupa ya di mana. Kamu mau nggak? Kok kamu tak gituin juga? Oh nggak mau. Sudah tahu jawabannya kok masih gituin orang. Iya betul. Kamu sendiri lo sudah bisa menjawab. Sudah tahu jawabannya gitu kok masih gituin orang. Masih gituin orang.
Di mana hati nurani kamu? Di Iya. mana akal budi kamu? Ya kan, di mana Iya. apa ya 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 Pak, kalau kita ngomong Tuhan yang digambarkan kok seperti ini gitu Iya, ya kan, betul. di mana tuh Tuhan itu ada di samping kamu, dia melihat, mengawasi gitu. Iya. Ya toh? Meskipun maaf kita doanya itu nggak pernah telat, Iya. rajin, katakanlah begitu ya. Iya. Tapi perlakuan seperti gini, ya Tuhan bilang ya nonsen lah, Iya. ngomong kosong kamu, Iya. kamu nggak bertumbuh, iman kamu kecil, Iya. lalu begitu. Gitu sih guys. Oke, teman-teman. Ya, Terima kasih yang sudah menonton di episode 40 ini ya. Ya. Spektakuler ya sebenarnya ini. Kita pasti akan kembali lagi di channel episode 41. satu ya. Coming soon. Temanya apa masih kita rahasiakan. Terima kasih teman-teman. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.